warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian di rumah sehat-sehat saja. Oke, berjumpa kembali bersama kami di channel Karen Edukasi dalam program pembelajaran online mata pelajaran ilmu pengetahuan alam yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Topik yang akan kita pelajari kali ini tentang cermin datar dan cermin cembung beserta sifat-sifatnya. Jangan kemana-mana dan jangan pindah-pindah. Ikuti terus pembelajaran online kali ini agar bisa menambah pengetahuan kita. Kali ini kita akan belajar tentang cermin yang berada di mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA, materi kelas 8 semester 2. Materi ini berada di KI 3, memahami dan menerapkan pengetahuan atau faktual, konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait fenomena dan kejadian tanpa mata. Dan juga berada di KD 3.12, menganalisis sifat-sifat cahaya, pembentukan bayangan pada bidang datar dan lengkung, serta penerapannya untuk menjelaskan proses penglihatan manusia, mata serangga, dan prinsip kerja alat optik. Indikator dalam pembelajaran ini: 1. Mendeskripsikan konsep cermin. 2. Menyebutkan manfaat dan macam-macam cermin. 3. Menjelaskan pembentukan bayangan dan sifat pada cermin datar dan cekung. 4. Menganalisis keterkaitan antara titik fokus, jarak benda, dan jarak bayangan. Tujuan pembelajaran ini: 1. Dengan melihat gambar, siswa dapat menjelaskan konsep cermin. 2. Setelah mengamati video, siswa dapat menyebutkan manfaat dan macam-macam cermin. 3. Setelah mengamati video, siswa dapat menjelaskan pembentukan bayangan pada cermin datar dan cekung. 4. Siswa dapat menganalisis keterkaitan antara titik fokus pada benda dan jarak bayangan setelah mengamati video ini. Berikutnya pengertian dari cermin. Cermin adalah sebuah benda yang memiliki permukaan datar dan dapat memantulkan bayangan dengan sempurna. Dalam dunia optik fisik dikenal terdapat 3 jenis cermin. 1. Cermin datar. 2. Cermin cembung. 3. Cermin cekung. Kali ini kita akan membahas tentang cermin datar. Cermin datar adalah cermin yang bentuknya rata atau tidak melengkung. Cermin datar digunakan sebagai alat bantu pembiasan cahaya, periskop, dan peralatan lainnya. Sifat-sifat cermin datar: 1. Bayangan yang dihasilkan sama besar dan tinggi benda. 2. Bayangan yang terjadi sama tegak. 3. Jarak bayangan sama dengan jarak benda. 4. Bayangan cermin tertukar sisinya, artinya bagian kanan benda menjadi bagian kirinya. Yang terakhir, bayangan cermin merupakan bayangan semu, artinya bayangan tidak dapat ditangkap oleh layar. Berikut ini rumusan pada cermin datar. Ada 2 rumusan pada cermin datar. 1. Bayangan yang dibentuk dari 2 cermin datar dirumuskan berikut ini. N sama dengan 360 dibagi alfa dikurangi 1, di mana N sama dengan jumlah bayangan yang terbentuk. Alfa besar sudut antara 2 cermin. Contoh soal: sebuah benda terletak di depan 2 buah cermin datar yang membentuk sudut 60 derajat. Tentukan jumlah bayangan yang terbentuk. Diketahui besar sudut atau alfa sama dengan 60 derajat. Dimasukkan ke dalam rumus, maka N sama dengan 360 dibagi 60 dikurangi 1. N sama dengan 360 dibagi 60 sama dengan 6 dikurangi 1 sama dengan 5, sehingga jumlah bayangan yang terbentuk ada 5 buah. Berikut ini rumusan tentang cermin datar, yaitu tinggi cermin datar atau TCD. Untuk menentukan tinggi cermin datar atau TCD sama dengan setengah kali tinggi benda. Contoh soal: hitunglah panjang minimum suatu cermin yang dibutuhkan agar seorang penari adat yang tinggi badannya 160 dapat melihat seluruh tubuhnya.
Panjang minimum cermin yang dibutuhkan adalah setengah kali tinggi badan seseorang, sehingga panjang cermin minimum sama dengan setengah kali tinggi badan. Panjang cermin minimum sama dengan setengah kali 160, sehingga panjang cermin yang dibutuhkan sama dengan 80 cm. Berikut ini kita akan menjelaskan tentang cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin yang memiliki bentuk lengkung, di mana permukaan cermin yang memantulkan cahaya melengkung keluar. Cermin cembung memiliki sifat divergen atau menyebarkan cahaya, karena berkas cahaya yang datang dan mengenai permukaan cermin cembung akan dipantulkan kembali dari satu titik dan menyebar. Manfaat cermin cembung banyak digunakan sebagai kaca spion kendaraan atau mobil dan kaca pembantu pada persimpangan jalan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung ialah maya, tegak, dan diperkecil. Sinar istimewa pada cermin cembung ada 3. 1. Sinar datang yang sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah dari fokus, seperti pada gambar berikut ini. 2. Sinar datang yang menuju R, jari-jari kelengkungan cermin akan dipantulkan kembali seakan-akan dari jari-jari atau R. Agar lebih jelas, perhatikan gambar di bawah ini. Yang ketiga, sinar datang yang menuju titik fokus akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama, seperti pada gambar. Rumus pada cermin cembung. 1. Rumus atau persamaan cermin cembung mirip dengan cermin cekung, hanya saja nilai fokusnya bernilai negatif. Untuk mencari fokus sama dengan 1 negatif 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. 2. Untuk mencari perbesaran bayangan pada cermin cembung menggunakan rumus M sama dengan S aksen per S sama dengan H aksen per H, di mana F sama dengan fokus cermin, S sama dengan jarak benda dari cermin, S aksen jarak bayangan, H aksen tinggi bayangan, H sama dengan tinggi benda. Selanjutnya kita akan membahas soal tentang cermin cembung. Sebuah benda tingginya 20 cm diletakkan 4 cm di depan cermin cembung yang berfokus 6 cm. Maka jarak, tinggi bayangan, dan sifat bayangan yang terbentuk yaitu, kita tuliskan besaran-besaran yang diketahui di soal. Setelah menuliskan, kita menuliskan pertanyaan yang ditulis di soal. Setelah itu, kita menuliskan rumusan tentang cermin cembung yang sudah kita ketahui. Berikutnya, kita memasukkan besaran-besaran yang diketahui ke dalam rumus tersebut. Setelah kita memasukkan, kita operasikan menurut hitungan matematika. Setelah dihitung, ternyata diketahui bahwa S aksen atau letak bayangan berada di negatif 2,4 cm, sehingga bayangan berada di jarak negatif 2,4 cm dari cermin. Berikutnya kita mencari tinggi bayangan benda yang dirumuskan seperti berikut ini. M sama dengan H aksen per H sama dengan S aksen per S. Kita masukkan besaran-besaran yang sudah diketahui tadi, bayangan yang sudah diketahui tadi ke dalam rumusan. Setelah kita memasukkan ke dalam rumus, kita mengoperasikan secara matematika. Dari hasil perhitungan didapatkan tinggi bayangan sama dengan negatif 12. Jadi, tinggi bayangan adalah negatif 12. Tanda negatif artinya bayangan ada di belakang cermin. Dari perhitungan di atas, kita bisa menemukan sifat bayangan dari cermin cembung, yakni maya, tegak, dan diperkecil. Selanjutnya adalah tugas untuk kalian.
Tugas ini tujuannya adalah untuk memperdalam agar kalian benar-benar memahami apa yang sudah kita pelajari tadi. Coba kalian tulis di dalam kertas atau kamu simak dulu soal berikut ini. Soal nomor 1, tuliskan benda-benda di sekitarmu yang termasuk cermin. 2. Sebuah benda diletakkan di antara dua buah cermin datar yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk sudut sebesar 45 derajat satu sama lainnya. Berapa jumlah bayangan benda yang terbentuk? Nomor 3, berikan 3 manfaat dari cermin cembung. 4. Sebuah benda tingginya 10 cm diletakkan 3 cm di depan cermin cembung yang berfokus 4 cm. Maka jarak bayangan, tinggi bayangan, dan sifat-sifat bayangan yang terbentuk adalah. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa video ini di-like dan di-subscribe. Materi IPA dan yang lainnya dapat kunjungi di YouTube di laman Karim Edukasi. Demikian pembelajaran online kali ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari tadi, apa yang sudah kita simak tadi bisa menambah pengetahuan dan wawasan kita. Jangan lupa video ini di-like dan subscribe. Jika ada yang kurang dimengerti, ada yang kurang dipahami, bisa Anda tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah video ini. Dari saya cukupkan sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.